ganti miso syar'i. Astagfirullah. Subhanallah, lama banget ya. Itu miso syar'i. Sehingga nanti karena yu'awidu, melatih, membiasakan, nanti selepas bulan puasa kalau kesandung dia meso, ganti astagfirullah, gitu loh. Ganti kesandungnya astagfirullah. Bukankah orang yang latah itu karena kebiasaan? Kebiasaan digudoi, didoktrin kan? Gini, kucing. Kalau dia kesandung pasti ngomong kok kucing, tidak mungkin ngomong anjing. Karena doktrinnya adalah kucing. Tapi kalau doktrinnya adalah zikir, waktu dia menjaga lisan ketika dia di bulan Ramadan, astagfirullahaladzim, tiba astagfirullah. Khitbah ditolak, astagfirullahaladzim. Loh, dia akan terbiasa untuk ditolak ketika enggak, maksudnya kalau ditolak lagi, zikirnya tambah banyak. Begitu. Kenapa? Oh, ini mau saya minum ya. Bismillah. Iklan dulu ya. Dipersembahkan oleh Doa Cafe. Serius betul. Ini aku nggak niat karena ada orang yang nggak. Kalian ngopi di sini, enak kopinya. Serius. Aku punya pelanggan kopi waktu itu sebelum di sini. Sekarang tak tinggalkan pelanggan apa namanya? Kok pelanggan sih apa? Pelangganan. Tak tinggal pelanggananku. Ini gara-gara ini orang nih. Kacau. Bismillah. Oke, lanjut. Bismillah. Bagi teman-teman yang misalkan saya contoh kasus nih, yang lata, masya Allah, kadang-kadang subhanallah ya. Kalau lata itu kadang meso itu loh, ya Allah. Dia kadang tidak bisa menahan itu. Meso kesandung, meso itu meso, ya Allah. Ini kesempatan ya, kesempatan di bulan Ramadan untuk apa? Yu'awidu, untuk membiasakan zikir. Terutama memperbanyak zikir, sholawat, ratusan kali, itu akan tergantikan yang namanya memori meso itu. Nanti harapannya begitu. Baik, yang berikutnya adalah fawaid minal fawaidi as-sihhiyah lis-siyami. Jadi faidah-faidah tentang kesehatan di dalam puasa. Apa hubungannya dengan lisan? Loh, ini bukankah sebagian penyakit di dalam tubuh kita ini karena makanan? Apakah makanan itu kita masukkan ke dalam tubuh dari mata atau dari mulut? Tentu saja dari mulut. Namun ada hubungannya dengan faidah pertama. Faidah pertama yaitu jiwa dulu. Baru kalau jiwa terkendali, terlatih, kita akan bisa menjaga makanan. Kadang-kadang nih sudah kenyang betul ini perut ini, tapi laparnya lapar mata. Habis makan banyak ini sama teman-teman. Ada duren liwat. Ya Allah, ada duren. Mana? Dibeli. Aku melu mangan. Enak ya, Didik. Nah, ini juga apa? Kita latih di bulan Ramadan, kita bersihkan. Masya Allah. Nah, baik. Misalkan begini, ya. Minal fawaidis sihhiyah lis-siyam annahu yutahhirul am'a. Karena sesungguhnya puasa itu membersihkan usus. Dibersihkan betul ususnya. Kenapa kok ususnya bersih? Ya, pintunya ditutup. Ususnya bersih. Mungkin nafasnya bau, tapi kalau kita kaji di dalam ilmu fisiologi, bau mulut ketika puasa itu memang aktivitas bakteri yang di sana juga punya khasiat luar biasa. Ini ada hubungannya dengan prebiotik dan probiotik lah. Nanti betul-betul bersih usus itu, yang setahun dibuat makan yang tidak karu-karuan ya sudah ya. Sego goreng, bakmi, terus oskap, oskap saus sisalai wake, kemudian makan nasi gorengnya jam 10, kemudian jam 10:04 tidur. Nah, ini kan harus dibersihkan ini. Dan bukan kebiasaan orang yang salih begini nih.
Kalau kita lihat para ulama kebiasaan makannya. Ya, baik. Kemudian makanan-makanan yang nggak toyib. Apalagi, misalkan apa? Makanan yang nggak toyib. Tropas. Hah? Tropas. Oh, apa itu? Oh, yang haram ya jelas nggak boleh. Nggak boleh. Iya, pewarna-pewarna terlalu ekstrim, ada pengawetnya, ada formalinnya. Sehingga ya memang tujuannya mengawetkan makanan. Tapi nanti jomblonya juga awet itu. Nggak ada hubungannya. Nah, maka dari itu ini betul-betul lisan ini dijaga dari makan-makan kayak gini agar terlatih nanti. Agar terlatih betul. Celakanya ketika di bulan puasa, coba logikanya begini. Dia akan bisa betul-betul menjaga lisannya dari fungsi bicara atau kemudian fungsi, terutama fungsi apa? Fungsi makan dari lisan ini. Cara ngeceknya begini, Bos. Kalau budget sedekah enggak usah dihitung. Kalau ini jor-joran boleh kalau apa punya banyak uang. Tapi kalau sampai di dalam bulan puasa ini pengeluaran untuk makan keluarga sama dengan di luar bulan puasa, enggak berhasil. Lah sak kemenyek kadang biasa ndak nggak kolok bendino. Yang biasa lo ndak mangan sop buah, bendino mangan sop buah. Sop buah segini tuh berapa? Sekarang 12.000. Menyek men. Lo coba kurma itu lo sunnah murah 3 biji coba dihitung. 3 biji berapa itu kurma itu? Kalau saya pernah hitung itu. Seharusnya kita itu membatalkan puasa dan itu sunnah luar biasa. Yaitu menggunakan kurma dan air putih, itu cuma menghabiskan, ya misalkan kurma sing sedengan lah ya harganya, itu cuma 2.000. Atau kurma yang lebih murah bisa jadi 1.000 sekian, atau gratis. Boleh masjid, ha? Begitu. Atau wis pokok sekarang masjid tidak ngadakan buka bersama, wis pokok keliling, ngono ya, mbek rodok, helmnya dibuka, biar rai melasnya kelihatan gitu. Takjil, Pak. Takjil itu nanti gratis itu. Begitu loh. Begitu murahnya itu. Lah apa ngombe es? Mah nggak bagus bagi kesehatan. Hanya syahwat saja itu. Tubuh kita butuh es apa enggak? Untuk puasa itu nggak butuh. Karena suhu di dalam lambung ini butuh yang hangat. Nah, kalau misalkan setelah itu monggo habis makan minum es biar seger. Atau kalau dalam kondisi puasa ini siang-siang minum es. Tidak apa-apa sesekali. Tapi ini buka puasa menggunakan es dawet. Wis tidak sunat jelas. Tapi tidak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Tapi es dawet, ojo dawet wis. Apa ya? Es campur itu untuk apa? Untuk buka puasa itu satu porsi berapa coba? Tidak boleh 5.000, Bos. Nggak boleh 5.000 zaman sekarang apa maneh saiki zamane makarona iki. Iku wis ndak oleh wis. Lah ini kurma 3 kita lalaikan itu hanya karena kita ingin menuruti syahwat aja. Wah enak lek ndang es kolek ini. Yo alah menyek menrek. Wong biasa ndang kolek tambah sibuk. Ya ndak? Sudahlah kita yang mempersulit diri kita hanya karena syahwat kita gitu loh. Ya. Sudah dibuat sederhana. Pokoknya indikasinya begini. Lisan fungsi di dalam makan tidak akan pernah berhasil di bulan puasa kalau ternyata pengeluaran makanan, mengeluarkan untuk belanja makanan sebelum bulan Ramadan dan setelah Ramadan sama. Oh, nggak berhasil. Apa mana tambah? Tambah akeh. Lu bulan Ramadan kok tambah akeh entek duwike. Sing biasanya ndak tuku bandeng. Ini biasa yang nyempol endok biasa aja. Kita itu seandainya mengetahui bagaimana buka puasanya Nabi dan para sahabat, kita itu malu gitu. Ya Allah, begitulah. Kecuali untuk sedekah nggak apa-apa. Mengeluarkan untuk sedekah nggak masalah. Ya, gitu ya. Baik, gitu cara ngetesnya nanti. Kalau sampai pengeluaran untuk makan lebih banyak, maka tidak berhasil kita. Seharusnya lebih
lebih minim begitu. Baik. Makanya dia membersihkan usus dia. Wa yuslihu al-ma'dah. Lambung pokoknya dibersihkan, usus dibersihkan. Wa yunadzifu al-badana minal fadalat war rawasib. Jadi betul-betul yunadzif. Kalau tadi kan yutahhir. Yutahhir berarti ya mensucikan, tapi tidak sekedar itu, bersih. Kemudian efek-efek harta-harta haram itu bisa jadi akan dikeluarkan. Coba kita bisa menjamin enggak harta apa yang menumbuhkan daging kita? Bisa jadi dengan puasa berat badan agak turun ya. Buncite rodok kempes. Sing awale udele jero yo karena wetenge kevedeve. Itu akhirnya udele mulai ketok, alhamdulillah. Begitu. Nah, yang awalnya lehernya hilang, soalnya ngono. Telene gede. Temboloknya besar. Itu akhirnya terkikis, bisa jadi itu untuk membersihkan apa-apa yang tumbuh dari perkara-perkara haram, perkara yang syubhat. Manfaat puasa luar biasa. Makanya salah satu terapi di dalam ruqyah itu puasa. Puasa luar biasa pokoknya. Baik, kemudian salah satunya adalah wa yukhaffifu minal bid'ati al-as-samani. Jadi wa yukhaffif. Khafif apa? Ringan ya? Khafifah. Khafif ya ringan. Meringankan apa lagi? Meringankan as-saman. Lemak. Saman. Iya kegendutan. Samin, minyak samin. Ya, as-saman. Jadi betul-betul salah satu fungsinya adalah dari lisan terjaga dari makanan-makanan yang berlebihan yang tidak berguna, akhirnya lemaknya berkurang. Tapi kita tidak boleh meniatkan poso ae lah cek kuru, nggak jadi ibadah itu. Betul-betul nggak dapat pahala. Lo niatnya kuru kok. Kalau hanya niat kuru, ya nggak perlu poso. Dipaido moro tuwa wis kuru lho. Sebulan ae wis. Dipaido terus rutin. 1 hari 3 kali setelah makan. Itu kurus, itu dijamin itu. Dijamin kurus. Tapi kalau niatnya kurus ya jangan puasa. Puasa nanti efek samping. Efek samping duniawi di dalam beribadah hanya limbah saja. Hanya limbah saja. Misalkan karena bermajelis taklim, niatnya untuk menuntut ilmu, kemudian menghilangkan kebodohan, oleh jodoh di majelis taklim. Itu hanya limbah-limbah aja itu. Iya, mandak mandu ya. Nah, itu begitu, itu limbah-limbah begitu. Misalkan ikut majelis taklim, terus dapat job di situ, karena kenalan, apa bisnismu ndok? Loh kok pas aku bisnisku itu mengendok. Wah, coba ya kok mengendok ya? Sik. Apa bisnismu? Itu misalkan. Bisnismu apa? Aku ngomong ngendok mong ya. Kok ono bisnis ngendok ya? Misalkan dodol ndok, tepak rek aku dodol martabak aku. Ya wis, lah itu hanya limbah efek duniawi ini limbah di dalam ketakwaan. Sehingga efek kuru sehat itu ya Allah. Apa artinya sehat? Maksudnya begini, apa artinya sehat kalau dibuat maksiat itu? Apa artinya mata kita sehat, tidak minus, tidak silinder, tapi tidak untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah? Mending buta aja, lebih selamat. Ya, siapa yang minta buta ini? Ayo kita aminkan sama-sama. Nggak ada? Ya nggak jadi. Tahu Syekh Fahad Al-Kandari? Ya. Mewawancarai siapa? Anak buta. Penghafal Al-Quran. Saya yang bisa melihat gini nih, nggak hafal-hafal 30 juz. Cuma beberapa aja, ngono kakak lali, karena maksiat. Ketika ditanya oleh Syekh Fahad, apakah kamu ingin matamu dikembalikan? Enggak. Lebih baik kayak gini nih mata yang. Enggak sehat ya maksiat.
termasuk tenaga kita. Ada seorang yang diberikan sakit, kanker otak, kanker paru, kanker leher rahim, kanker pankreas. Milih mana? Enggak milih ya? Tapi dengan sakit itu membuat orang lebih dekat kepada Allah, lebih baik begitu. Kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Bu dikei loro tetap takwa, dikei sehat tetap takwa. Jadi sehingga apa tadi bilang? Sehingga menurunnya lemak-lemak di dalam tubuh karena kita menjaga lisan ketika puasa, tidak memasukkan sesuatu yang berlebihan di dalam puasa kita, itu hanya efek samping dari ketakwaan. Coba ayat takwa misalkan, sebelum wa yaj'alahu makhraja, yaj'alahu makhraja. Tapi setelahnya apa? Bilang apa? Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah tidak menempatkan kata-kata Allah akan memberikan rizki kepada kalian itu di awal, enggak. Karena kita disuruh takwa dulu, Mas. Takwa dulu, sudah lah. Yo, bisnis sepi, sudah sholatnya. Nah, bagaimana ibadah-ibadah lain? Bagaimana muamalahnya dengan keluarga? Bagaimana seorang istri kedudukannya di mata suami? Bagaimana seorang suami berusaha untuk bermuamalah dengan baik dengan istri dan anaknya? Itu dulu diurusi, jangan strategi marketing. Nanti itu diurusi sama Allah. Karir diurusi nanti. Sudah takwa dulu. Ibaratnya begini loh. Orang kedudukannya karyawan, belum kerja belum menunjukkan kinerja, misalkan kerja 2 hari gitu ya, bos aku jauh kenaikan gaji loh, jangan dulu, ayo ditunjukkan dulu kinerjanya, dan tidak usah minta itu sama bosnya dikasih, karena iki kerjane jos ya, tak kasih bonus, lu kok tambah jos, pek mantu, ketuanya Rutabas ya, Ustadz Ahmad punya anak perempuan. Umur berapa? Dan nomor 1 kelas 6 SD. Waduh, aja wis. Lak nayeng ya. Oh gitu ya. Nih punya anak perempuan loh. Kelas berapa anak antum yang perempuan? Oh, kelas 3 nih. SD kan masih lama. Begitu ya. Jadi intinya fokus ke ketakwaan, dan jangan sampai kita itu menjadi hamba yang bermental Tuhan, menjadi karyawan yang bermental majikan. Tidak mau diperintah. Kita menjadi hamba yang bermental Tuhan, ini mengerikan ini. Wong kita ini yang diperintah kok merintah-merintah Allah. Akhirnya ya Allah, aku ingin, ini. Aku ini sholat. Biasanya begini nih, orang yang mentalnya majikan itu begini. Ya Allah, saya ini sudah sholat ya Allah. Sudah sedekah, sudah puasa. Tapi kenapa dagangan saya sepi? Apa hubungannya? Dagangan sepi atau tidak itu tergantung dari upaya. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau dagangannya laris kayak gitu. Itu ada upaya, akhlaknya baik. Mbok yo dagangan ndak iso laris ini. Dikoreksi, jangan-jangan kita cara menawarkan barangnya ndak bagus. Ada orang beli gitu. Assalamualaikum. Apa tuh apa? Loh ya ndak iso. Mana yang sholatnya, dulu, terus ngono njaluk sukses karirnya, jembok aku rasanya. Mentolo tak gede kan bikin ini loh. Apa ini? Tripod ini loh. Ya apa mental majikan gini, hamba Allah mental majikan ini. Ya, hamba itu ya diperintah gitu loh. Namanya hamba itu diperintah. Jangan merintah. Akhirnya ya Allah. Please Allah. Siapa wakmu gitu loh. Kita ini hamba.
Baik, kira-kira begitu ya. Oh, si ono rek. Ada hadis sebenarnya, tapi ini hadisnya dhaif. Hadis dari Ibnu Sunni wa Abu Nuaim. Walaupun sama Imam Asyuyuti itu dihasankan, tapi sebagian ulama mengatakan di sini dhaif. Saya sampaikan bahwa ini nanti ada perbedaan tentang hadis ini. Ya, sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian ulama mengatakan hasan. Imam Asyuyuti mengatakan hadis ini hasan. Hadis yang bagaimana? Sumu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Sebagian ulama mengatakan dhaif. Jadi harus lapang dada. Tapi penulis kitab ini mengatakan hadis ini hasan, dinukil dari pendapatnya Imam Asyuyuti. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Barakallahu fikum, kira-kira itu yang saya sampaikan. Monggo ada koreksi, ada masukan, hal-hal yang tidak benar. Selamat bergabung bagi semuanya. Ada Ustadz Bustanul Firdaus. Selamat bergabung Ustadz. Dan teman-teman yang lain. Apa? Iya, monggo. Ini saya mau bertanya. Iya. Kan ada teman saya tuh habis kerja. Kemudian sudah lama nggak kerja, di rumah dia ngajak HP-an, game gitu. Sampai sekarang itu gara-gara kecanduan game, ibunya nggak disapa lebih dari 3 hari. Sekarang anaknya sudah keluar dari rumah, nggak pamit sama ibu bapak. Ya Allah. Itu ketika puasa, anaknya puasa itu apakah anak ini tuh dapat pahala puasa juga, kan? Ataukah ketika ibunya nggak ridho, dia puasanya gugur, maksudnya pahalanya. Baik. Untungnya syarat sah puasa itu bukan ridhonya orang tua. Jadi tetap sah, tapi mudah-mudahan pahalanya puasa mungkin diterima puasanya. Hanya saja mudah-mudahan. Tapi nggak mungkin kayaknya. Mudah-mudahan dosa terhadap durhaka terhadap orang tua itu tidak lebih besar dibanding pahalanya. Mudah-mudahan aja. Tapi kayaknya nggak mungkin. Ini loh, misalnya oleh pahala puasa segini, sementara dosanya segini, ya hilang timbangannya. Itu loh masalahnya. Masalahnya begitu. Jadi kalau dia puasa tetaplah puasa. Mudah-mudahan dengan puasa itu ada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di grup atau di belum? Monggo. Apa namanya, menjadi kayak tadi itu majikan yang bermental Tuhan, daripada dengar itu bermental Tuhan, apa namanya, Karyawan bermental majikan, hamba bermental. Apakah nanti itu cara untuk agar tidak seperti itu? Mempelajari tauhid dengan benar, agar kita betul-betul tahu posisi kita ini hamba. Yo lebih hina daripada budak. Berarti kita kurang menghinakan diri kepada Allah. Salah satu adabnya kan begitu. Kita itu kecil banget di mata Allah. Jangankan di mata Allah, di mata orang tua itu loh, kita itu kecil. Apalagi di mata Allah. Jadi betul-betul solusinya adalah mempelajari tauhid dengan benar sehingga dia paham posisi. Kan tidak mungkin begini. Saya misalkan tukang ngepelnya sini nih. Bos saya Mas Kenny, tiba-tiba datang ini. Mas Kenny tolong ya, itu semuanya sini. Loh yo, ndak oleh tuh. Yo tiba-tiba nanti kepala saya nyetak kursi. Maksudnya kursi diincepno nang my head. Iya. Kelilipan kursi. Kan nggak adab. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kakak. Kalau menikah di bulan Ramadan gimana ya hukumnya?
Terus apa batas-batasnya? Oh iya. Menikah di bulan Ramadan hukumnya apa? Boleh. Boleh. Bahkan sebelum bulan Ramadan akan lebih bagus. Begitu. Apalagi masa sama begini ini, karena pasti akan hemat biaya. Nggak ada walimah. Itu. Itu sudah pokoknya lawe datar ndok kayak itu bagus. Dan bagaimana caranya? Apa ya tadi? Batas-batasnya. Oh, caranya nggak usah ya, sudah tahu. Sudah lupa caranya. Iya, masih. Yang jelas tidak boleh berhubungan di siang hari. Berarti pagi boleh? Sebelum subuh. Iya. Ya, gitu aja kok, nggak ribet. Iya. Justru mungkin keberkahannya ada karena menikah di bulan yang insya Allah mubarak. Loh. Oh, tak kira undangan. Ustaz Ahmad, ya, monggo. Yang pertama, Ustaz, jika salat subuh habis itu ngobrol di masjid dengan jamaah lain, bisa jadi obrolannya juga termasuk hibah, ngerasani dan lain sebagainya. Apakah setelah waktu syuruk itu masuk dan dicatat salat syuruk? Karena ada obrolan yang kadang ada hibahnya. Ya apa sih? Jika sholat subuh habis itu ngobrol di masjid dengan jamaah lain, boleh ngobrol. Bisa jadi obrolan yang juga termasuk ghibah, nggak boleh. Kecuali ghibah yang syar'i. Di mana ghibah yang syar'i itu? Ada beberapa kondisi ghibah syar'i. Yang pertama, belajar ilmu hadis. Ya, tadribur rawi. Mempelajari rawi, itu ngerasani oleh di situ. Perawi ini begini, perawi ini suka membohongi hewan, itu kan ngerasani. Itu kalau mau punya bakat ghibah suruh belajar hadis. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, ghibah yang syar'i bagaimana? Ketika seseorang menceritakan permasalahannya karena ingin mendapatkan solusi kepada orang yang ilmunya di atasnya dia. Padahal ada aib, mungkin aib istrinya atau aib suaminya, tapi ini boleh. Sebagaimana Sahabiyah. Sahabiyah menceritakan bahwa suaminya pelit kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya ambil sebagian hartanya. Atau para Sahabiyah yang menceritakan tentang kondisi suaminya, aib-aib suaminya kepada Ibunda Aisyah. Ilmunya lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Sehingga ini loh, suamiku tukang suka mukul, suamiku kurang kuat ketika berhubungan. Itu kan aib sebenarnya. Suamiku ngelemprek kayak terong digoreng. Itu sebenarnya kan apa? Aib. Tapi ini kita menceritakan lo nggak usah ngomong kali. Tapi kan ini yang kita cerita kepada orang yang pas, ghibah juga itu sebenarnya. Tapi ilmunya di atas. Sehingga yang muncul adalah solusi. Tapi podo-podo konco sak letingan ini nggak oleh. Apalagi yang secara ilmu agamanya, lu apa ini? Ilmu agamanya di bawah kita. Lambe turah mana? Duh, enggak tadi teman. Oke. Ngerasani dan sebagainya. Apakah setelah waktu syuruk itu masuk dan dicatat sholat syuruk? Sholat syuruknya di atas sholat syuruk, tapi dia tidak punya keutamaan fadilah berupa sholat haji dan umroh sempurna. Karena tidak diisi dengan zikir. Syuruknya tetap syuruk. Tetap, itu ya. Siap. Wallahu a'lam bishawab. Saya tanya. Mangga. Yang berhubungan dengan lisan tadi, kita sekarang lagi belajar menghafal. Itu kan kadang kita lupa omongannya kurang benar, terus sering juga kebiasaan kita kayak nyanyi dan sebagainya. Itu apakah di pandangan orang-orang yang belajar Al-Quran itu baik? Atau bagaimana semestinya lisan kita yang dibuat untuk mengaji tercampur oleh hal-hal yang seperti itu? Iya. Menghafal Al-Quran, kemudian dia tidak bisa menjaga lisan. Tadi contoh kasusnya apa? Menyanyi. Nyanyi ghibah. Berarti syairnya itu syair-syair ghibah. Sungguh engkau sangat menyebalkan. Tidak tahu. Iya, saya paham maksudnya. Tentu saja begini.
lidah ini rawan terpleset betul, makanya dia nggak punya tulang dia. Bisa kemana-mana lidah ini, bisa kemana-mana betul. Makanya ini saya punya peluang masuk neraka duluan dibanding teman-teman. Kerjaannya ngomong, kadang-kadang ya sekedar ngomong tanpa orang baik gitu aja, karena kita berusaha untuk mengamalkan itu. Namun demikian, ketika kita terpeleset di dalam suatu hal, sementara kita penghafal Al-Quran, tentu saja itu dijadikan koreksi. Jangan kan begitu. Coba sih, apa sih fadilahnya? Coba ini ya. Apa sih fadilahnya? Kalau mau sholat itu bersiwak. Salah satu fadilahnya. Karena malaikat ada di depan kita. Soalnya malaikat itu nggak seneng kita sholat baca Al-Quran, lambe ini mambu peceren. Peceren, ambu kerang bosok, tempe bengu, pete, terus apa mana ya? Blendrang. Malaikat nggak suka kita itu membaca Al-Quran, malaikat di depannya dan lambe kita blendrang gitu. Ngerti ya? Blendrang ngerti apa ora? Itu jangankan malaikat itu kan makhluk suci, nggak punya syahwat. Ini misalkan kita setoran kepada guru, pada ustadz agak dekat sini ustadz, di sini wajahnya ustadz, bilang kan lambene ambu peceren, kan nggak pas itu. Bau mulut saja itu akan menjadi masalah di dalam membaca Al-Quran. Apalagi sesuatu yang bau, tapi sebenarnya baunya bukan bau fisik. Ghibah itu kan baunya luar biasa mulut ini. Kalau seandainya Allah mengeluarkan bau dari orang yang menggibah, karena baunya ditahan oleh Allah tidak di dunia, tapi baunya nanti di akhirat. Karena apa? Makan bangkai. Lo makan bangkai. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa ghibah, nggak apa-apa latihan. Gue tak golek badang-badang tikus gitu. Coba dikenyai. Nih tiba nih yo ngrasani gue. Nggak enak. Memang makanan itu rasanya biasa. Misalnya sego campur. Tapi lek dicampur rasan-rasan memang tambah sedep panganan. Hanya di dunia saja. Tapi itu akan bau mulut kita ketika di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi intinya adalah hendaknya seorang yang beriman, hendaknya penghafal Al-Quran, yaitu memperhatikan apa yang harus dia lakukan, yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seorang itu dia akan melakukan apa meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagi dia. Dono gunane lapo yo, sudah ngomong wis. Begitu. Apalagi perkara-perkara yang lain, ya. Nyanyi ndek jeding, ini lapo nyanyi ndek jeding. Ini nama nambahi stok jin ini. Asli ya. Orang yang punya kebiasaan nyanyi ndek jeding itu rata-rata gangguan jin. Diruqyah iso muntah-muntah. Loh betul ini. Termasuk orang yang kalau di kamar mandi tanpa udzur ya, suwe. Kecuali dia punya penyakit. Udzur, penyakit misalnya apa? Ambeien. Atau sing paling ngetren yang kekinian adalah bukan bedegelen. Ya, bede dan gelen. Bede itu ada. Ya, ada udzur kan? Atau sakit perut. Sakit perut. Tapi tidak ada udzur, ndak wodok sak wen-wen ini. Golek ide. Lha apa suwe? Sik tak lagi ono ide bisnis meneng wis. Nemu ide betul nek jedeng itu. Nah, itu saja hal yang harus ditinggalkan. Wallahu a'lam. Yuk, monggo. Oh ada lagi monggo. Oh iya. Terkait kita, apakah ada batasan untuk membicarakan pemimpin atau pemerintahan kayak mengkritik gitu? Pertama yang saat ini kan ada berbagai kritik tentang kebijakan menangani wabah seperti sekarang ini. Apakah kritik-kritikmu terhadap pemerintah itu termasuk hibah atau? Baik, pertanyaan baik dari TVRI ya.
Nggih, pertanyaannya kayak wartawan mancing-mancing. Untung saya tidak mudah terpancing. Apa batasannya mengenai ghibah? Apakah batasannya menghibah pemerintah? Lah apa pemerintah digibah? Apa bisa berubah negara ini? Mengkritik, oke, berarti kalau mengkritik pemerintah apa boleh? Boleh, tapi bukan kita. Sopo kita mau ngkritik pemerintah sopo? Harus orang yang berpengaruh, ulama yang dia paham. Kemudian DPR, itu tugasnya begitu. Lah apa dia sopo? Kecuali untuk obrol-obrolan ini tertutup, kita ngobrol ini negara kita jane ini. Enggak apa-apa, tapi jangan diupload. Hanya untuk brainstorming. Oh ini seharusnya ini mungkin ada kesalahan dari pemerintah, kita doakan. Kemudian kita nitip suara kita kepada orang yang berwenang, misalkan ulama-ulama di Malang, kalau di Malang misalkan nitip menitipkan kritikan-kritikan kepada orang yang berwenang, misalnya MUI, Gus Wahid, Ustadz Agus atau siapa gitu. Baru ini kalau kita coba begini mau ke DPR, Assalamualaikum DPR. Oh ini kok enggak genap belas ya. Dan ya tambah dipendungi satpam. Itu loh. Jadi kalau bisa, kalau kita memang nggak ada wewenang ya ditahan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Bagaimana ketika berpuasa tapi kita tahu imamnya itu menganggap semua agama baik. Bagaimana hukumnya sholat di belakangnya? Apa hukumnya? Bukan ketika berpuasa, taraweh ya. Ya. Ketika kita tarawih atau umum, sementara kita itu adalah seseorang yang berkeyakinan bahwa agama semuanya adalah sama dan baik. Nggak boleh kita sholat di belakang mereka. Kenapa? Kafir. Lah menganggap semua agama sama kok. Ya kafir lah. Yang jadi imam orang fasik saja nggak boleh. Nggak boleh. Imamnya orang nggak boleh. Fasik itu maksudnya kayak Suka melakukan dosa besar. Sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi kita hendaknya tidak bermakmum dengan kepada beliau. Apalagi orang yang berkeyakinan semua agama sama. Lah ya apa ya ndak sah salate. Lu imamnya kafir gitu. kadang istrinya itu juga nggak pakai kerudung, pakainya segini kan. Wow, cocok ya wes. Ndak kan. Tapi boleh nggak kita? Tapi cantik. Ya itu. Enggak, aku hanya mancing. Enggak, begini loh masalahnya. Kita harus membedakan amalannya dia dengan amalan istri. Bisa jadi suami sudah didik istri, tapi istrinya ndablek. Bisa jadi nih. Gini loh, ada ulama besar di Indonesia, saya nggak mau sebut. Istrinya nggak berjilbab. Ulama besar, ulamanya ulama yang lurus. Kenapa saya kasih clue ulama lurus? Agar antum nggak terpancing untuk mengarahkan ke satu nama. Saya paham, saya sudah. Ulamanya lurus, sudah meninggal, tapi istrinya nggak jilbaban. Apakah ini dijadikan dasar bahwa dia melenceng? Ya nggak juga, ya. Juga nggak bisa dijadikan dijadikan hukum. Perbuatan istri ulama adalah hukum, ya. Mulai takonding, nggak ada. Perbuatan sahabiah saja, qaulus sahabah, itu di dalam ilmu usul fiqh itu tidak semuanya bisa jadikan hukum. Ini perkataan sahabat, manusia terbaik, apalagi cuma istri ulama. Ya kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab, kira-kira itu yang kita sampaikan. Maaf ini live potongan yang kedua tadi terputus. Yang baru bergabung silakan disimak ceramah lengkapnya mulai awal ya. Barakallahu fikum. Sudah kira-kira? Semoga nyampe umur kita ke Ramadan. Belum tentu juga ini ya Allah, belum tentu kita.
Nyampe ke Ramadan. Seandainya nyampe ke Ramadan, maka kita bersungguh-sungguh berazam untuk agar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita dan Ramadan terakhir. Dan kesempatan bagi teman-teman semuanya yang ada di sana, ingat apa faidahnya, kita semua ternyata akan sholat tarawih di rumah. Berarti ini kesempatan, selepas bulan Ramadan, berarti tahsin kita harus sudah selesai. Gitu. Karena apa? Karena kita ternyata apa? Bacaannya masih perlu diperbaiki. Kesempatan untuk melatih diri jadi imam ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.